Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Nah di kesempatan kali ini teman-teman, ini ada informasi ya mungkin yang ngeri-ngeri sedap teman-teman. Yang mana di tenaga honorer ya, tenaga honorer ini baik GTT, PTT ya, tentunya untuk guru maupun untuk tenaga kependidikan. Ini yang dapat gajinya ya, misalkan dari dana bos atau mungkin dari kepala sekolah, artinya di sini sumber gajinya setiap bulan itu dari dana komite. Nah, di sini bisa terancam ya, tidak masuk di database BKN. Tentunya saat pendataan honorer ya. Nah, ini nanti kita akan memberikan contoh SK bos ya, contoh SK kepala sekolah, mungkin ada juga SK APBN ataupun APBD ya. Nah, semoga nanti teman-teman ya, semoga saja banyak di GTT atau PTT itu yang mendapat gaji ya dari APBN ya ataupun APBD ya, sehingga mereka bisa masuk di dalam database saat pendataan honorer. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman ya, bahwa Menteri Menpan RB ya itu kemarin sudah mengeluarkan surat edaran ya, yang mana di dalamnya ini ada instansi pusat maupun instansi daerah. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan hal tersebut teman-teman ya, apakah kita terancam ya tidak bisa masuk di dalam pendataan honorer, dan apakah nanti tidak bisa masuk di dalam database BKN. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, kita akan bahas di sini ya. Di sini tentunya ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Yang mana seperti yang kita lihat masih banyak sekali tenaga honorer yang tentunya gajinya ya ini berasal dari dana bos ya ataupun dari komite ya atau dari komite sekolah. Nah, ini seperti informasi yang disampaikan teman-teman ya, ini bisa terancam tidak masuk di dalam database BKN saat pendataan honorer. Nah, sebelumnya teman-teman memang di berbagai daerah ya itu sudah banyak sekali yang melakukan pendataan honorer ya. Seperti seperti halnya informasi yang sudah kita sampaikan ya di sini, misalkan di Provinsi Jawa Timur ya, yang mana di sini sudah ada persiapan ya untuk pengisian data tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang mana tentunya Bapak Ibu guru ya, tentunya baik itu GTT ya, PTT tentunya yang non ASN, di sini persiapan untuk pengisian data ya, persiapan untuk pengisian datanya. Nah, oke, sekarang kita kembali kita cek dulu ya. Di sini ada informasi yang pertama, kita sampaikan dulu tenaga honorer itu apa. Jadi ini tenaga honorer yang berdasarkan surat edaran ya dari Menpan RB. Dijelaskan bahwa untuk tenaga honorer di sini adalah tenaga selain PNS ya ataupun P3K yang melaksanakan tugas ASN ya di instansi pemerintah. Artinya di instansi pemerintah ini bisa instansi pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Tentunya tenaga honorer ini tidak termasuk guru-guru ya ataupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah swasta ya. Karena di sini fokusnya adalah di instansi pemerintah. Ya, itu yang dimaksud dengan tenaga honorer sesuai dengan surat edarannya. Nah, yang berikutnya teman-teman, di sini ada informasi ya, ini kita ambil dari JPNN ya, yang dimana di sini ada gaji ya dari dana bos atau KS. Di sini banyak honorer yang terancam tidak masuk di dalam database BKN. Di sini ada informasinya bahwa ya di sini pendataan honorer ini lewat aplikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN tidak lama lagi dilaksanakan. Ini seperti yang surat sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa misalkan di daerah Jawa Timur ya, di sini sudah akan persiapan untuk pengisian data tenaga non ASN. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya bahwa pendataan itu dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah ya atau BKD. Nah, di sini namun seluruh tenaga non ASN harus menyiapkan sejumlah dokumen penting, di antaranya adalah KTP, kartu keluarga, ijazah terakhir, SK pengangkatan sebagai honorer, bukti pembayaran honorarium. Nah, nanti kita akan fokus di sini teman-teman ya, ada pembayaran honorarium.
Karena di sini disebutkan ya di dalam SE Menpan RB bahwa yang bisa masuk ya ke dalam pendataan itu salah satunya adalah terkait dengan pembayaran honorarium. Nah, di sini salah satu syarat yang bikin honorer kalut itu adalah sumber gajinya dari APBN atau APBD. Nah, di sini ya. Jadi kita ada informasi ya bahwa sumber gajinya yang bisa masuk ke dalam database BKN itu yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, ini banyak yang tidak bisa masuk data kalau syaratnya harus dari APBN atau APBD ya untuk pembayaran gaji. Ya, ini ungkap Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I ya. Di Provinsi Jambi, Amanden kepada JPNN ya. Di sini menurut Amanden tidak semua honorer K2 digaji dari APBN maupun APBD. Nah, banyak yang hanya digaji dari dana komite sekolah ya, dari komite sekolah maupun bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, ini nasib yang sama ya juga dialami honorer non kategori 2. Ini memang sesuai dengan aturan teman-teman ya. Memang untuk dana BOS ya sesuai dengan sesuai dengan aturannya, yang mana bahwa untuk SK BOS ya di dalam aturan ya terkait dengan Permendikbud ya nomor 2 tahun 2022 di sini tentang petunjuk teknis pengelolaan dana operasional ya atau dana BOS. Salah satunya di sini adalah ada poin ya untuk pembayaran honor, yang mana di dalam pembayaran honor ya di sini untuk komponen penggunaan dana BOS ya salah satunya di sini memang untuk dana BOS itu bisa digunakan untuk pembayaran honor. Nah, pembayaran honor ini bisa untuk GTT maupun bisa untuk tenaga kependidikan ya, ini sesuai dengan juknis terkait dana BOS. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa rata-rata ya kata Amanden honorer yang diberikan SK kepala sekolah digaji dari dana BOS dan KS. Artinya KS di sini adalah dana untuk dana yang bersumber dari komite sekolah. Di sini jelas ya teman-teman bahwa memang untuk guru-guru ya mungkin dananya itu memang dari dana BOS. Itu sesuai dengan juknis ya dari BOS ya. Nah, terus yang mana tentunya bahwa sebenarnya BOS ini ya, ini kan dananya juga berasal dari APBN ya, tetapi yang mana ya dana ini berasal dari pusat yang langsung dibayarkan ke sekolah ya. Artinya dana BOS itu dicairkan langsung ke rekening sekolah masing-masing ya. Nah, terus di sini dijelaskan ya masa iya honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tidak masuk pendataan honorer di aplikasi BKN. Dia berharap di aplikasi BKN nanti sumber gaji dari dana BOS bisa dikategorikan sebagai APBN. Ini jelas ya, dikarenakan dana BOS ya ini memang dananya ya dari Kementerian Pendidikan ya. Nah, terus berikutnya sebab dana BOS itu ya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya. Jadi artinya memang dana BOS itu berasal dari APBN ya. Seharusnya memang bagi Bapak Ibu guru ataupun dari tenaga kependidikan yang mendapatkan gaji dari dana BOS itu seharusnya masuk ke dalam kategori APBN. Ini harapannya dari ini tadi ya dari salah satu rekan kita yang ke BKN ya. Nah, dia menambahkan pemerintah seharusnya melihat siapa yang mengangkat honorernya. Kalau Kepsek otomatis gajinya dari BOS maupun KS. Sebaliknya bila gubernur, bupati atau wali kota maka sumber gajinya dari APBD khususnya honorer kategori 2. Nah, menurut Amaden ya sebenarnya pemerintah tinggal melakukan validasi lagi. Data honorer K2 sudah masuk database BKN pada 2014 dengan dilengkapi SPJTM. Nah, yang berikutnya dan terakhir teman-teman di sini pemerintah jangan mempersulit honorer ya, jangan karena diminta menyelesaikan honorer sampai 28 November 2023 lantas mempersempit peluang kami pungkasnya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ini di sini ada kita berikan contoh ya untuk SK APBD ya. Yang mana yang mungkin di daerah kalian ya ada yang namanya SK APBD. Nah, di sini kalau di contoh ya ini dari Provinsi Jawa Timur teman-teman. Di sini ada yang namanya honorarium guru tidak tetap ya, yang mana ini untuk sekolah SMA, SMK dan juga SLB ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman di dalam diktum kedua, di sini bahwa honorarium sebagian dimaksud dalam diktum ke-1 ya. Ini diberikan setiap bulan 900.000 ya. Jadi artinya memang GTT ataupun PTT itu mendapatkan honorarium ya dari provinsi, dan dananya ini ya. Nah, dananya honorarium ini diambilkan dari anggaran
APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 ya. Terus kalau misalkan untuk SK BOS ini sempat kemarin ya untuk tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini juga ada namanya penugasan guru honorer, yang mana di dalam penugasan guru honorer di sini sudah berbeda ya. Kalau di tahun 2022 di sini sudah langsung dijelaskan ya, ini untuk honorarium. Tetapi kalau di tahun kemarin ya 2019 di sini honorarium pegawai tidak tetap ya, ini untuk yang PTT, tetapi untuk yang GTT itu yang tidak mendapatkan SK APBD, artinya tidak mendapatkan dana APBD ya. Di sini ada penugasan guru honorer, tetapi di sini sumber gajinya ya, kalau kita lihat di dalam diktum 2 di sini bersumber dananya dari dana BOS. Jadi kepada guru honorer atau guru tidak tetap sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan honorium mulai Januari sampai dengan Desember 2019 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 ya, berupa dana bantuan operasional sekolah. Jadi ini berbeda ya. Jadi kalau di Jatim ada honorarium ya yang ditandatangani ya oleh oleh Gubernur Jawa Timur, tapi di sini ada dua sumber yang berbeda. Yang satu dari dana BOS dan yang satu di sini adalah dari APBD ya, dari Provinsi Jawa Timur. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, kita kasih contoh misalkan yang di sini ya. Nah, ini kalau yang dari SK seperti ini SK sekolah ya. Jadi kalau SK sekolah tentunya hanya SK pengangkatan seperti ini ya. Jadi SK pengangkatan ya seperti ini, pengangkatan sebagai GTT ya. Kalau seperti ini biasanya sumber dananya ya. Di sini kalau kita lihat di dalam diktumnya, di sini kepada bersangkutan diberikan honorarium menurut ketentuan yang berlaku ya. Biasanya kalau Bapak Ibu guru hanya mendapatkan SK seperti ini biasanya sumber dananya dari sekolah atau dari komite sekolah ya. Terus yang terakhir teman-teman, ini sebenarnya ya terkait dengan ini terkait dengan tenaga honorer, yang mana Bapak Ibu guru bisa terancam tidak masuk di dalam database. Itu yang pertama sebenarnya informasinya tetap ya dari SE Menpan ya, yang mana di sini ada terkait dengan status kepegawaian ya. Yang mana di dalam status kepegawaian atau di dalam surat edaran ini dijelaskan ya, bahwa yang terakhir kalau kita lihat di dalam di dalam bunyinya teman-teman, bahwa untuk penyelesaian untuk status kepegawaian itu terakhir adalah 28 ini ya. Nah, ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Jadi di semua instansi pemerintah sampai dengan tanggal 28 November 2023 ini sudah tidak ada lagi status tenaga honorer. Jadi nanti semua akan difokuskan ke PNS maupun ke P3K atau yang disebut dengan ASN ya. Berikutnya ditindaklanjuti ya dengan adanya pendataan ya, dengan adanya pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, yang mana dijelaskan ya bahwa ada beberapa persyaratan untuk bisa masuk ke dalam database atau ke dalam pendataan ya, yang mana seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, yang poin B ya di 3B ini di sini jelas ya bahwa mendapatkan honorarium ya. Nah, ini sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini mendapatkan honorarium ya, dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui ya mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun di pihak ketiga. Oke teman-teman ya, semoga kita semua bisa masuk ya ke dalam pendataan untuk tenaga honorer, dan semoga nanti berikutnya kita bisa masuk ke dalam seleksi ASN ya, itu baik di CPNS maupun di P3K guru. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.